Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas PAIH semester 5. Nah, di sini saya akan mereview sebuah skripsi yang berjenis fenomenologi, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama, identitas skripsi yang saya review. Adapun judul dari skripsi yang saya review yaitu upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi keberagamaan pada siswa SMA Negeri 1 Turen Kabupaten Malang. Adapun nama peneliti yaitu Muhammad Zamroni Alan. Kemudian asal perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian tahun terbit yaitu tahun 2014. Nah, kemudian masuk kepada latar belakang. Nah, di latar belakang ini terdapat poin yang pertama yaitu permasalahan. Nah, di sini peneliti memaparkan bahwa siswa merupakan fondasi pada suatu bangunan, guru merupakan kontraktornya, dan jiwa keberagamaan merupakan bangunan itu sendiri. Nah, di sini yang jadi permasalahan ialah bagaimana seorang guru PAI dapat membangun bangunan yang kokoh di atas fondasi yang berbeda atau beraneka ragam. Nah, di sini kemudian bila dilihat dari pengalaman langsung, yaitu bagaimanakah seorang guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan jiwa keberagamaan pada siswa yang merupakan siswa ini beraneka ragam atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua itu alasan dari penelitian ini. Pada dasarnya, penelitian ingin mengetahui apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam usahanya untuk meningkatkan motivasi keberagamaan pada jiwa di setiap siswa di SMA Negeri 1 Turen, serta apa saja kendala yang dialami oleh guru PAI dalam meningkatkan motivasi jiwa keberagamaan pada siswa SMA Negeri 1 Turen Kabupaten Malang. Kemudian masuk kepada data pra penelitian. Nah, di sini peneliti memaparkan hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa adapun upaya yang dilakukan oleh guru PAI. Kemudian yang pertama itu dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini guru PAI membuat siswa menyukai mata pelajaran dari pendidikan agama Islam. Kemudian memberi nasihat, mengarahkan perilaku siswa, memberi teladan, dan memberikan pengawasan. Kemudian dari segi kegiatan ekstrakurikuler, adapun yang dilakukan yaitu adanya badan dakwah Islam, kemudian baca tulis Al-Quran, dan seni baca tulis Al-Quran, mentoring, dan keputrian. Itu tadi dari kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian kegiatan rutin sekolah. Di sini kegiatan rutin sekolah yaitu jamaah sholat zuhur, menyambut sambutan pagi guru di gerbang, amal jariah di hari Jumat, upacara bendera, dan yang terakhir peringatan Hari Besar Islam. Kemudian adapun kendala yang dialami oleh guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan motivasi keberagamaan, di antaranya yaitu tempat ibadah atau masjid tidak dapat memuat seluruh siswa. Kemudian guru yang mengajarkan ekstrakurikuler di sekolah itu bukan merupakan guru asli dari sekolah itu, artinya orang luar. Kemudian
lingkungan masyarakat. Artinya di sini masyarakat ini dapat mempengaruhi jiwa keberagamaan pada siswa. Kemudian pertanyaan dan tujuan penelitian. Nah, adapun pertanyaan itu ada 2 dan tujuan penelitian juga ada 2. Yang mana yang tujuan pertama yaitu menunjukkan bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi keberagamaan pada jiwa siswa. Kemudian yang kedua, apa saja sih kendala yang dialami oleh guru pendidikan agama Islam dalam usahanya meningkatkan jiwa keberagamaan pada siswa? Nah, di sini pertanyaan tujuan penelitian sudah saling berkesinambungan dan mewakili dari tujuan dari penelitian ini atau judul yang dipaparkan oleh pemateri. Kemudian masuk pada manfaat penelitian. Di sini peneliti memaparkan ada 3 manfaat dari penelitian. Yang pertama, manfaat bagi akademik. Yang kedua, kegunaan sosial praktek, dan yang terakhir kegunaan untuk diri sendiri, artinya manfaat untuk si peneliti sendiri. Nah, di sini saya rasa peneliti cukup baik memaparkan apa sih manfaat dari penelitian ini sehingga kita dapat mengetahui manfaat dilakukannya penelitian ini. Kemudian di sini masuk kepada landasan teori atau kajian pustaka. Di sini peneliti cukup banyak menggunakan referensi. Namun pada penulisan referensinya terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, ada beberapa penulisan catatan kaki yang belum benar, yaitu penulisan nama yang belum benar. Kemudian kedua, ada penulisan catatan kaki yang berulang, artinya sama, penulisan dari segi nama, halaman itu sama. Kemudian tiga, terdapat referensi yang tidak mencantumkan halaman, sehingga di sini diragukan kebenaran dari referensi yang diambil. Kemudian yang terakhir yaitu ada paragraf atau teori yang tidak dicantumkan referensinya. Nah, kemudian pada poin penelitian terdahulu. Di sini peneliti memaparkan ada 5 penelitian terdahulu, yang mana penelitian ini merupakan atau mengangkat tema yang hampir sama dengan penelitian pada skripsi ini. Hanya saja fokus penelitian yang berbeda. Di sini saya mengambil contoh dari satu skripsi dari 5 yang ada, yaitu yang mana perbedaannya jika dalam skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan jiwa atau motivasi beragama pada siswa. Namun pada skripsi terdahulu yaitu bagaimana yang berjudul bagaimana upaya guru dalam menanggulangi kenakalan remaja, yang mana dapat dikatakan bahwa 2 skripsi ini memiliki keterkaitan, yaitu sama-sama membina keberagamaan pada siswa, sehingga tercapailah suatu tujuan dari pembelajaran. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan dalam skripsi ini itu pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Kemudian adapun jenis penelitian pada skripsi ini yaitu deskriptif, yang digunakan di mana pada suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan
menggambarkan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Nah, pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif ini merupakan berlandaskan pada fenomenologi, yang mana fenomenologi itu sendiri yaitu fenomena-fenomena atau realita yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Artinya, jenis penelitian pada skripsi ini bisa juga disebut dengan jenis penelitian fenomenologi. Nah, adapun tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Dan waktu penelitian sebenarnya di sini tidak disebutkan secara spesifik waktu penelitian. Artinya di sini tidak menyebutkan tanggal, hanya bulan, yaitu November 2014 dan sampai dengan April 2015. Sumber data penelitian. Nah, di sini adapun sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu sumber yang langsung memberikan kepada peneliti. Yang pertama yaitu siswa SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang, yaitu untuk mencari data tentang kegiatan-kegiatan dalam memotivasi keberagaman siswa. Yang kedua yaitu kepala sekolah SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang, yaitu untuk mencari data tentang sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam kegiatan motivasi keberagaman siswa. Kemudian yang ketiga, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Di sini peneliti untuk mencari data tentang proses yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi keberagamaan bagi siswa, sekaligus faktor-faktor penghambat dan penunjang dalam kegiatan motivasi keberagamaan pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Nah, di sini data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti data perpustakaan, yaitu mengenai guru agama dan motivasi keberagamaan. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini pada pertanyaan bagaimana sih upaya guru dalam meningkatkan motivasi keberagamaan pada siswa SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun alat yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Kemudian yang kedua pada pertanyaan bagaimana kendala guru dalam meningkatkan motivasi keberagamaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Kemudian alat yang digunakan untuk mengumpul data yaitu pedoman wawancara. Kemudian selanjutnya itu teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini terdapat 3 langkah atau teknik yang dilakukan oleh peneliti guna memeriksa keabsahan data. Yang pertama yaitu ketekunan pengamatan, di mana ketekunan ini menyangkut dari segi pengamatan atau observasi yang dilakukan pada setiap kegiatan di SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang, sehingga diperolehlah kedalaman suatu data. Kemudian yang kedua triangulasi, yaitu lebih kepada pengecekan atau perbandingan suatu data yang diambil dengan waktu dan alat yang berbeda. Salah satu contohnya misalnya nih, membandingkan data hasil pengamatan baik itu kepada kondisi fisik sekolah maupun terhadap kegiatan dengan hasil wawancara kepada siswa, guru, dan kepala sekolah.
Kemudian ketiga, keikutsertaan. Nah, di mana sih ini? Di sini peneliti menjadi partisipan atau keikutsertaannya dalam kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Turen Kabupaten Malang. Yang di sini kegiatan ini dapat menimbulkan kemungkinan peningkatannya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Kemudian poin yang terakhir yaitu menganalisis, yaitu teknik menganalisis data. Nah, di sini teknik yang dilakukan ialah edukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang mana dari 3 unsur tersebut, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui indikasi dan pola yang ada pada penelitian. Nah, itu saja dari saya mengenai review skripsi yang berjenis fenomenologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap teman-teman sekalian dapat memberikan saran serta kritikan yang membangun untuk diri saya maupun terhadap orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.